Baiklah, anak solihah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati Allah. Selanjutnya, kita akan dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Habib Abu Bakar Zain Al-Habsi. Pada Habib kami persilahkan. Habib mau pakai di sini atau ini? Mau duduk? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim alaihi wa ala alihi wa ala atba'ihi ila yaumiddin bi'adadi kulli ma'lumin ba'd. Alhamdulillah. Ya, ini aja. Ini aja. Oke. Yang merah. Tulisan merah. Ya. Habis maju ke depan aja. Oke. Awas Pak. Ada situ Pak. Cukup. Ya. Ke ini ketinggian. Ini sebelum Bu papuk ketinggian. Allah Subhanahu wa taala betapa besar kenikmatan yang dilimpahkan Allah kepada kita. Ya, Di belum. Masjid Ya. Jami Al-Mansur. Belum. Yang Udah Bu. Allah ini. Alhamdulillah. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak rasa syukur, rasa terima kasih dan hormat setinggi-tingginya Saya minta doa kepada para tokoh doa untuk yang anak-anak hadir di semua sini, donatur. ya, para kaum Jadi ibu mesin Nanti aja. doa penutup yang sama sudah bersusah payah, sudah berjuang untuk mewujudkan Belum datang ya? Itu udah acara bener itu saja. santunan untuk anak yatim Agak menyambut tahun baru selesai. Hijriah, yang mana ini merupakan salah Selesai. satu dari syiar agama. Dan barang siapa yang menghidupkan syiar agama, Dua-duanya deh, maka itu akan membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada ketua MTKI yang kalau nggak salah ya, Ibu Hajatut Tuti. Suci Hati. Ibu Hajah Tuti. Suci Tuti Hati. itu bahasa Arab artinya tuti, artinya taat. Suci Kalau Hati. bahasa Arab. Udah taat, Suci suci hati. hati lagi. Itu susah disaingin namanya. Amin. Orang yang taat hatinya suci, udah pasti masuk surga. Amin. Begitu juga kepada Ibu Yeni tadi, kepada Ibu Yeyen, ya. Begitu juga kepada tokoh-tokoh yang lain yang tanpa mengurangi rasa hormat, saya mungkin belum hafal, belum kenal ibu-ibu semua, tapi semua pahala dari amal ibu-ibu itu semuanya saya saksikan di sini, dan semuanya akan ditimbang oleh Allah dengan timbangan emas dan lebih dari itu lagi, timbangan amal jariah yang berterusan 3 hari kiamat. Begitu juga kepada Samporin Ti. yang hadir di sini, Darun samporin. Ketua DKM, Permisi. kemudian para Darun di asatid, situ. ustaz-ustaz yang hadir di sini, Pak RW, tokoh-tokoh masyarakat, para Ada kuis gitu. semuanya Aku pakai lagi deh biar dia maju aja. kebaikan sedikit pun juga untuk Langsung betul. ya Berdua aja terwujudnya kalau langsung amal-amal jangan soleh sendiri. di hari yang mulia ini. Juga media maksudnya. Saya berdoa kepada Allah semoga Allah melipat gandakan amal-amal Dikasih dan pahalanya coba. dan diterima Baru di nggak Allah. dikasih dulu. Begitu Waktu ngajar juga dulu. generasi pendahulunya, di antaranya ibunya Kamu permisi. Haji Muslim, Ibu Haji Asia ya, yang juga senantiasa membimbing kaum ibu yang ada di sini. Dan begitu juga tokoh-tokoh yang telah mendahului kita, Pak Haji Saman Husni, dan tokoh-tokoh yang lain, semuanya itu adalah orang-orang Pakai yang sebelahnya Pak Muslim deh. mendermakan dan Masih muda deh yang menyumbangkan cakepan waktunya dan deh. jiwa dan raganya untuk terwujudnya amalan-amalan soleh yang seperti yang kita kerjakan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita juga nanti ketika diteruskan oleh generasi penerus kita akan terus dapat kiriman pahalanya walaupun kita sudah berada di alam kubur, kita tetap mendapatkan pahala yang tidak putus-putus insyaallah hingga kita berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka
hadiah orang kuliah ini Kenapa jumlah dibayar anak ini yatim bayar ada ini? berapa ya di sini semuanya? Ada berapa jumlah anak yatim? 32. Nggak Bu Yani amplopnya 32 siapin kalau itu. tambah satu boleh? Yatim. Cuma Tapi yatimnya sudah umur lanjut. boleh. Sudah pakai jangkut sudah ini. Nggak boleh. Soalnya saya dari kecil yatim. Saya ditinggal ayah saya umur Belum. 4 bulan. Kan mau puisi Ada dulu. nggak anak sini yang ditinggal sama Penampilan ayahnya umur puisi. 4 bulan? Belum saja belum datang bilang boy ini. Udah tahu. Umur 4 bulan ditinggal sama ayahnya ada nggak? Nggak ada. Masya Allah. Jadi betul-betul apa namanya saya merasakan tuh bagaimana kehidupan anak yatim, ya. Anak yatim makanya Rasulullah SAW Sudah balik lagi. ketika beliau bersabda barang siapa yang mengusap saja kepala anak yatim maka akan diberikan timbangan pahala setiap helainya itu diberikan kebaikan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ma'aka fil yatim ka'atain, dan aku bersama orang yang mencintai anak yatim yang Ada tuh apa ya? memperhatikan anak yatim Itu apa? di surga nanti posisinya seperti ini kata Rasulullah. As-sababah wal wusta. Jadi dari tengah dan dari telunjuk betapa dekatnya itu. Rasulullah SAW bersama orang yang senantiasa memperhatikan anak yatim. Semoga kita termasuk orang-orang yang lebak didekatkan untuk kepada belum dikasih air parni loh. di surga kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang lebak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini adalah benar-benar kita jadikan suatu momen yang dapat menambah Nggak boleh Bun. ya kecintaan kita kepada anak yatim, kecintaan kita kepada fakir miskin, kepada fuqara wal masakin. Kecintaan kita kepada keduanya itu adalah sebagian pengejawantahan cinta kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang mencintai Nabi Muhammad SAW, otomatis dia harus senantiasa termasuk orang yang memperhatikan dan mencintai anak-anak yatim. Bukan hanya di bulan Muharram, bukan hanya di waktu tertentu, tapi setiap hari, setiap saatnya. Sebagaimana yang saya dengar, yang saya tahu di Masjid Al-Ma'sum ini benar-benar ada program yang teratur, yang tertata rapi untuk memperhatikan anak yatim, pendidikan anak yatim, dan kebutuhan-kebutuhan anak yatim yang telah berjalan sekian lama. Masya Allah, la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tidak mudah para hadirat yang dimuliakan Allah, tidak mudah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan taufik dan kemudahan, kita juga nggak bisa, benar nggak? Tapi ini semua taufik dari Allah yang harus kita iringi dengan rasa syukur yang sebesar-besar. Karena kalau kita bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan. Sebagaimana kita sering mendengar ya, la in syakartum, apa adik-adik? Coba adik-adik yang saya cintai coba sebutkan. Wa la in kafartum, apa adik-adik? Dari adik-adik, ada yang tahu nggak? Wa la in kafartum, coba yang tahu ya, yang tahu. La in syakartum. Siapa yang jawab dari anak yatim? Itu tangan yang bisa jawab. Yang bisa. Lain syakartum, la azidan, walain kafartum. Adik-adik tahu nih sekarang di bulan apa? Bulan Hijriahnya, bulan Muharram. Bulan Muharram termasuk bulan apa? Termasuk bulan apa? Hijriah, dan disebutkan ada 4 bulan dalam 1 tahun yang dinamakan sebagai bulan apa? Istimewakan. Bulan suci. Bulan suci. 4 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Jadi nggak ada undang orang lain ya. Bulan Hijriah dalam 1 tahun ada 12. 4 diantaranya adalah bulan suci. 4 diantaranya ada apa? Bulan suci. Apa saja itu? Ada yang apa? Muharram, kemudian satu tuh. Nggak bisa jawab ya. Dzulhijjah, dan bulan sebelumnya Ramadan apa? Rajab. 4 bulan itu adalah dinamakan sebagai bulan suci yang disucikan oleh Allah, dan sebelum turunnya Islam juga 4 bulan itu sudah disucikan juga oleh orang-orang Arab. Sejak zaman para nabi dulu
adalah bulan yang disucikan, yang mana pada bulan itu orang dilarang untuk berperang. Dilarang untuk apa? Berperang. Dilarang untuk menumpahkan darah. Dilarang untuk berbuat apa-apa yang bisa merugikan masyarakat. Jadi dinamakan bulan suci itu sejak awal-awal lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala melestarikan kesucian 4 bulan ini. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di 4 bulan ini adalah hendaklah kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Adik-adik yang suka rajin sholat duha siapa setiap hari? Tangan. Nah, ini bulan-bulan suci 4 bulan ini khususnya adalah bulan yang terbaik untuk kita membiasakan amalan-amalan soleh yang kemarin belum bisa kita kerjakan. Di bulan 4 ini cobalah diusahakan. Ya, kaum ibu juga kita usahakan dalam 4 bulan suci ini ditambah porsi usaha kita, upaya kita tambah lagi. Karena apa? Pahalanya lebih banyak. Sholat di bulan-bulan ini pahala berlipat ganda. Puasa berlipat ganda. Menyambut anak yatim pahalanya berlipat ganda. Jadi agak digas sedikit. Khususnya dalam 4 bulan suci ini digas amal-amal soleh karena memang ini menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di 4 bulan ini bisa daripada sakit terus, kalau tersulit dulu itu ya. Insya Allah di bulan-bulan lain akan memiliki power yang memiliki kekuatan yang baru. Lihat kan? Kalau itu tergantung apa? Niatnya. Benar nggak? Tapi saya belum mampu, saya lemah. Nggak apa-apa. Kalau kita merasa lemah di hadapan Allah, itu justru bagus. Justru apa? Bagus. Kalau di hadapan Allah kita merasa lemah, merasa hina, itu malah bagus. Benar nggak? Tapi kita jangan merasa lemah di hadapan manusia. Akhirnya kita minta tolong kepada manusia. Paham nggak? Itu nggak bagus. Tapi kalau kita merasa lemah di hadapan Allah, sebagai hamba Allah yang lemah, yang penuh kekurangan, penuh noda, penuh dosa di hadapan Allah, itu jempol. Allah senang itu. Kalau ada hambanya yang datang dalam keadaan merasa banyak kesalahan, merasa banyak dosa, ya, merasa banyak kekurangan, itu Allah merasa ya. Dengan perasaan itu justru Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang kita tadinya nggak bisa dibuat bisa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita lihat semuanya pada Allah menjadi lebih baik lagi amalan-amalan soleh, menjadi lebih yang tadinya sholat jadi 4 rakaat. Belum bisa diusahakan ini bisa sholat. Tadinya jarang puasa, mulai bulan ini mumpung masih ada Muharram ini kita bisa sholat, dan puasanya itu puasa sunnahnya kita tambah puasa Senin, Kamis, ya, atau kalau bisa lebih puasa 3 hari di Ayyamul Bid, ya, tanggal 13, 14 di pertengahan Hijriah. Itulah contoh-contoh amalan yang kita perlu perhatikan. Karena apa? Kalau kita berhasil, kata ulama, di bulan-bulan ini untuk menambah amalan-amalan soleh, insya Allah di sepanjang bulan yang akan datang kita sudah terbiasa dan kita sudah kuat dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa pesan-pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan-bulan suci yang mulia ini. Jadi kita sampai ini perlu kita menambah amalan-amalan soleh kita. Apalagi umur kita pun di sini orang tua yang udah pada bonus ini. Benar nggak Bu? Umurnya udah pada bonus. Benar nggak? Pak Muslim, ini umurnya bonus sudah. Saya juga bonus. Kalau ini adik-adik masih panjang umurnya soalnya. Adik saya kalau nyebut anak-anak kayak nggak enak gitu. Sebab umurnya saya lihat sebenarnya saya beda-beda tipis. Nggak terlalu jauh saya beda. Iya deh, benar. Ada yang ngangguk juga ya, alhamdulillah. Panjang umur kita. Ya, yang hadir di sini seperti Pak Muslim ini, mohon maaf ya. Jadi lihat ya Pak Muslim masih gagah ini ya. Tapi ini saya punya ilmunya nih. Percaya nggak dengan ilmu saya ini? Pak Muslim ini umurnya nggak lebih dari 2 bulan lagi insya Allah meninggal. Loh, yang ketawa malah lebih dulu meninggal. Oh ada yang ketawa ini. Pak
Muslim nggak apa-apa ya, saya buka ilmunya ya. Tapi ini hakikat Pak Muslim. Kebetulan saya punya ilmunya ya, nggak apa-apa ya. Ikhlas insya Allah kalau saya dari 2 bulan lagi. Insya Allah. Kalau Pak RW mana Pak RW? Pak RW 1 bulan setengah lagi. Jadi semuanya siap-siap dari sekarang. Ini amalan soleh yang banyak yang lain. Nah, saya pernah ceramah ngomong begitu sama satu ibu-ibu. Kebetulan ibu-ibu itu pemalas. Dengar saya bilang ibu paling-paling tinggal seminggu umur ibu. Masya Allah lah buat saya benar. Habis selesai ceramah saya dideketin sama ibu. Pak tinggal seminggu. Saya harus berbuat apa Pak tinggal seminggu ini Pak umur saya? Yakin banget ya udah. Saya bilang Bu tinggal seminggu. Kalau dihitung dengan 1 hari di akhirat. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di sini Bu. Jadi kalau ibu seminggu berarti 7000 tahun lagi kira-kira udah meninggal belum Bu? Wah ya sudah Pak ya sudah kalau gitu. Makanya saya bilang ini Pak Muslim kalau dia 2 bulan lagi nggak meninggal, potong kaki saya dua-duanya. Karena sebelum beliau mau potong kaki saya sudah meninggal duluan. Kalau 2 bulan berarti 60 dikali 1000, 60.000 tahun. Apa ada yang masih hidup kira-kira di sini? Enggak ada. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, itulah intisari daripada amalan hijrah ini. Apa yang perlu kita pahami? Selain daripada memperbanyak amal soleh tadi, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fath. Gak ada lagi yang namanya hijrah setelah Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah, setelah Makkah dimerdekakan oleh Rasulullah, gak ada lagi namanya hijrah sebagaimana hijrah dengan makna yang pertama. Tapi Rasulullah tetap ada yang namanya hijrah. Tapi hijrah yang kedua itu namanya disebut sebagai al-jihad. Berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh dalam setiap upaya amal kebaikan itu sama saja dinamakan dengan hijrah. Asalkan disertai dengan yang kedua tadi apa itu? Niat. Makanya jangan lupa kita niat yang tinggi, niat yang banyak sama Allah. Sekarang saya belum bisa nyantumin anak yatim, insya Allah di bulan berikutnya saya bisa ngasih. Sekarang saya baru bisa ngasih 100.000, insya Allah di bulan depan bisa 200. Niat terus. Bahkan niatnya itu katanya setinggi-tingginya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, niat seorang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Ada yang paham nggak? Niat seorang yang beriman, baru niat doang, itu bisa lebih baik dari amalnya. Ada yang bisa jelasin? Kira-kira apa maknanya? Niat doang nih bisa lebih baik daripada yang akan kita kerjakan. Misalnya kita sekarang niat, tahun depan saya mau pergi haji, ya kan? Pahalanya dicatat sama Allah. Udah tulis pahalanya. Asalkan kita betul-betul niat dari dalam lubuk hati dan kita buktikan. Ini yang kedua penting. Niat betul-betul dari lubuk hati dan kita buktikan, kita ikuti dengan langkah-langkah positif. Kalau orang mau pergi haji apa? Yang membuktikan bahwa dia serius, mulai nabung. Benar nggak? Mulai menabung dikit-dikit. Jangan cuma doa-doa doang. Ketika dia masih ada uang kelebihan, nggak ditabung uangnya buat pergi haji. Berarti niatnya nggak serius. Tapi kalau dia niatnya serius, saya pengen pergi haji tahun depan. Tapi saya belum mampu, saya tabung apa yang ada yang saya punya tiap hari nabung, walaupun hanya 10.000 kan. Niat aja. Tulus dalam hati. Kebetulan di pertengahan tahun kita meninggal dunia. Kita meninggal baru pertengahan tahun, belum sampai musim haji. Dapat pahala haji persis seperti orang yang pergi ke tanah suci Mekah. Subhanallah, subhanallah. Itu kelebihannya niat. Jadi ada di sini banyakin niat. Ya baik-baik semua. Ibu-ibu yang ada di sini banyakin niat tuh. Ya kemarin saya saat kepada suami 50%, besok 70% gitu. Tambahin, benar nggak? Baru kita semakin dekat sama cahaya Allah. Kalau kita sudah dekat sama cahaya Allah, lezat bu, hidup itu lezat. Ibadah itu rasanya lezat banget. Ya, menurut keterangan para ulama, sholat itu rasanya lezat banget. Gak kepingin ninggalin sholat. Bahkan ini nambah-nambah terus. Sholat yang 2 rakaat pengen 4, yang 4 pengen 6. Sudah tenggelam dalam kenikmatan berhubungan dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rahasia bagi orang-orang yang beriman betul-betul. Ketika dia berzikir, hatinya tenteram seperti masuk ke dalam surga. Udah kayak bukan di alam dunia lagi, udah kayak bukan di alam sini lagi. Adik-adik juga gitu, biasain zikrullah terus. Jangan habiskan waktu buat gadget. Ya, jangan habiskan waktu buat lihat TikTok. Kebenaran di bulan Muharram ini kita berhijrah. Kita jangan mau ditipu. Ya habiskan waktu kita lihat hal-hal yang sia-sia.
yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari kebutuhan waktu sholat. Lama-kelamaan generasi kita ini akan menjadi generasi yang jatuh, yang hancur. Nah, ibu-ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah, bulan ini kita sekarang lihat di antara amalan baik yang kita sudah rintis bersama Pak Haji Muslim dan bersama para ketua-ketua DKM dan pengurus masjid adalah bertadarus Al-Quran setiap pagi. Setiap hari bertadarus Al-Quran. Alhamdulillah di Masjid Al-Ma'sum sudah berjalan. Ya, Pak Haji Muslim tadi, Pak Ustadz Muslim memberitahukan saya jangan lupa diselipkan pesan-pesan kepada anak-anak dan ibu-ibu di sini supaya mau ikut meramaikan, menyempatkan bertadarus Al-Quran. Di sini udah ada Bu. Insya Allah siap ibu-ibu untuk ikut serta memberikan andil sedaya kemampuannya, jiwanya, kita menjadi penyumbang untuk Al-Quran. Karena kalau kita perhatian kepada Al-Quran, kami kata Allah ya ba'u ja'ala Al-Qur'ani aswat. Kalau kita sudah mulai Al-Quran, baca maknanya, harus kita hafal apa-apa yang kita mampu hafal, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan, udah nggak bisa tidak. Kita sudah mulai tidak dekat dengan Al-Quran, tidak akrab dengan Al-Quran, ya tidak menyempatkan untuk Al-Quran, maka kita dijamin akan semakin terpuruk, akan semakin rendah, akan semakin hina, dan akan semakin jauh daripada kejayaan. Nah, untuk billahi min dzalik. Semuanya insyaallah siap? Ya. Untuk meningkatkan di bulan Muharram yang suci ini, bulan hijrah namanya, untuk kita berhijrah dari kebiasaan kita yang tidak baik kepada kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan kita yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Ya, sesuai Rasulullah berpesan kepada kita, jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin. Dan besok hari jadikanlah lebih baik lagi dari hari ini. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita benar-benar mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Sekarang juga kita semua yang hadir di sini, yang sedang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang juga ini niat kita. Niat, ya Allah, kita sebutkan bersama, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah. Engkau yang maha melihat, ya Allah. Engkau yang maha tahu, ya Allah. Betapa kelemahan kami yang banyak, kekurangan kami yang banyak dari dalam hati kami kepada Allah. Kalau bukan karena rahmat-Mu ya Allah dan ampunan-Mu, pasti aku termasuk orang yang binasa. Pasti aku termasuk orang yang celaka ya Allah. Oleh karena itu sekarang aku niat untuk bertaubat kepadamu ya Allah, untuk kembali kepadamu ya Allah, untuk meraih surga dunia sebelum surga akhirat. Surga di dunia dengan apa? Dengan dapat mentaati Allah dengan sebaik-baik taatan, dengan bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan, ya, memenuhi cinta Allah, cinta Rasulullah, dan berjuang di jalan Allah. Dengan niat ini, ibu-ibu dan adik-adikku semuanya, dengan niat ini nih, kalau kita sudah meninggal besok, belum sampai kesampaian, kita sudah ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang berniat untuk kembali kepada Allah dan berniat untuk menghidupkan Al-Quran, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita akan diberi pahala apa? Pahalanya diberikan seperti 100 orang mati syahid. Allahu Akbar. Mau nggak? Diberi pahala 100 orang yang berperang, berjuang fisabilillah, matinya mati syahid. Hebat nggak pahalanya? Oleh karena itu semua niat insya Allah ya di hadapan Allah ya. Niat untuk memperbaiki, untuk hijrah, menjadi lebih bertakwa, lebih banyak berguna untuk agamanya Allah dan agamanya Rasulullah SAW, memperbaiki iman dan takwa kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sebelum kita tutup kita bersolawat sedikit dengan solawatnya Mahir Zain, ya, yang kita sering dengar. Mahir Zain itu kebetulan adalah abang saya. Mahir Zain. Mahir Zain itu dia anaknya Zain, ayahnya namanya Zain. Saya Abu Bakar Zain. Jadi insya Allah jadi adiknya kalau diterima sama dia. Serius kita. Serius. Serius. Pak serius.
insya Allah. Dan kita bersoal sedikit ya, untuk sedikit bagi dari Allah, menambah cinta bagi Rasulullah yang beliau mencintai kita, Rasulullah mencintai kita melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Bisa dibayangkan nggak? Cinta Rasulullah kepada kita lebih daripada cinta seorang ibu kepada anak, bahkan lebih daripada diri kita mencintai diri kita sendiri. Subhanallah. Ya, kita bersoal sedikit. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habib salam alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksirun wa qadi anta misbahu suduri, ya Habibi salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi salam alaika, ya Nabi. Sekali lagi, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Kamu bilang kalau belum selesai balik lagi. Baca dulu. Buat semua para muhsinin yang punya ada kebaikan dalam acara Fadhil Anak Yatim ini, acara ini Fadhil Anak Yatim ini sebagian daripada menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Siapa yang menghidupkan sunnah baginda Rasulullah di akhir zaman dikasih pahala seperti orang mati syahid. Bahkan dalam riwayat lain 100 orang mati syahid. Jadi jangan malu kamu kalau minta sama Allah. Aku minta ya Allah 100 mati syahid. Minta. Bagi Allah itu tidak ada apa-apanya ya. Jadi salah satu donatur hari ini di Agustus 23 bulan tahun Haji Muhammad Dodi Sohibul bin Haji Sumarno, mendapatkan sehat walafiat, panjang umur, diberkahi rezekinya dan usianya dan keluarganya, ini kejayaan, diberikan kesuksesan ya di dunia sebelum di akhirat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga untuk semua yang hadir di sini, untuk kedua orang tua kita juga semua, agar semuanya pada hari ini dikirimkan kepada mereka pahala besar. Donatur-donatur yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, yang kita tulis maupun yang tidak tulis, semuanya Allah mengetahui dan semuanya akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda insya Allah, dengan niat kita yang tadi kita pegang betul ya. Jangan sampai kita lepas dari niat kita mulai hari ini akan berubah, akan berhijrah jadi lebih baik dan lebih baik lagi, lebih banyak mencintai Allah dan Rasulullah SAW dan beramal dengan sebanyak-banyak amalan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita doakan semua yang ada di sini, begitu juga para tokoh-tokoh, ibu-ibu yang ada semuanya ini, yang bisa datang maupun yang tidak bisa datang, semuanya kita hadirkan dalam doa kita insya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghitsu wa min 'adzabika nastajiru, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ya Allah nas'aluka bi asma'ikal husna, kami minta kepadamu ya Allah dengan nama-nama Asmaul Husna ya Allah.
كلها يا الله ما نعلم منها وما لا نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وأن تكرمنا في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك بأسمائك الحسنى مما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصرنا والمسلمين على أعدائنا وأعدائهم وثبت أقدامنا في هذه الدنيا بطاعتك وانصرنا على من عادانا من جميع الظالمين والكفار والمنافقين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sadati. Ini selamat datang ya, selamat datang kami ucapkan kepada penceramah kita Ibu Dr. Hajah Heni Lestari SPMSI yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan sadati ya marhaban bil qadirin bi qudurikum asala surur rabbana maqbulan hadirin. Ahlan wa sahlan kepada Al-Mukarramah Dr. Ustazah Hajah Heni Lestari SPD MSI. Baik, alhamdulillah. Itulah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Zain Al-Habsi. Masya Allah, tabarakallah. Semoga apa yang telah tadi disampaikan oleh Habib dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin.